Shalom saudara dan saudari, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Jumat Pekan Advent yang keempat. Kita mendengarkan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Stefanus Chandra dari Paroki Santo Clemens Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini adalah Yusuf sang tulus hati. Adapun perikop pembacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini tanggal 18 Desember 2020 diambil dari perikopa Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Saya berharap kita semua telah membaca perikopa ini. Dalam anjuran apostolik Redemptoris Custos atau pelindung sang penebus yang diterbitkan tanggal 15 Agustus 1989, Paus Yohanes Paulus II pada artikel nomor 17 dan 18 menegaskan bahwa Yusuf, seorang yang tulus hati dari Nazaret, memiliki karakteristik yang jelas sebagai suami. Paus Yohanes Paulus II mau menyatakan bahwa Yusuf sungguh seorang suami idaman. Bacaan Injil kita hari ini menegaskan penilaian Paus tersebut. Mengapa? Satu, karena Yusuf yang mendapati Maria yang telah bertunangan dengannya hamil sebelum ia menyentuhnya, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Yusuf pasti terluka mendapati Maria hamil sebelum Yusuf menjamahnya, tetapi ia tidak mau mengumbar luka hatinya dengan membalas Maria dan membuat Maria tersudut, dan akhirnya menerima hukuman sosial, yakni dirajam. Pada zaman Yesus, wanita yang didapati hamil di luar nikah atau berzina akan mendapat dan menerima hukuman rajam atau dilempari batu hingga mati. Yusuf, saya percaya, pasti sungguh-sungguh mencintai Maria, maka ia mau melindungi Maria. Maka kendati pun ia terluka dengan kehamilan Maria yang tidak diketahuinya, ia toh tetap mau melindungi Maria dengan diam-diam meninggalkan Maria. Yusuf hendak menyelesaikan masalah tersebut dengan prinsip win-win solution. Semua pihak tidak dirugikan dan mendapat keuntungan. Hal ini dijabarkan dengan jelas pada ayat 18 sampai 19. Yang kedua, Yusuf mempertimbangkan rencananya tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia tidak digerakkan oleh emosi sesaat. Dalam pertimbangan dan permenungan tersebut, Yusuf melibatkan Allah. Artinya, Yusuf membawa semua rencananya tersebut kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian Yusuf adalah pribadi yang terbuka bagi petunjuk Allah dalam setiap rencananya. Dari kenyataan ini terlihat bahwa Yusuf adalah pribadi yang dewasa. Ia juga tenang dan tanpa membiarkan emosi terlibat dan menguasainya. Ia adalah pribadi yang juga memiliki relasi rohani yang sangat mendalam dengan Allah, hingga ia mau ditemui dan mampu akhirnya untuk menemukan Allah dan jawaban Allah bagi permasalahan hidupnya. Hal ini ditegaskan dengan jelas pada ayat 20 sampai 23. Yusuf yang ketiga adalah pribadi yang rendah hati. Ia setia dan sungguh beriman kepada Allah. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam bacaan Injil. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf tidak banyak berbicara,
Ia tidak memaksakan kehendaknya dan berbuat seturut kehendak Allah. Yusuf melakukan perintah yang diucapkan oleh setiap pengantin dalam janji perkawinan mereka, setia dalam untung dan malang. Tindakan Yusuf membuktikan bahwa ia sungguh mencintai Maria. Ia juga sungguh mencintai keselamatan dirinya, dan ia mau agar semua orang mendapat keselamatan tersebut, karena ia mau menjadi bapa pengasuh Yesus dan sekaligus pelindung Maria, pelindung keluarga kudus. Dengan mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf memberikan diri total kepada Allah, dan Yusuf menjadi tameng hidup dari Maria yang sungguh waktu itu tidak menguntungkan situasinya. Kita semua pada kesempatan ini dipanggil seperti Yusuf agar memperlakukan sesama dengan baik, kendati mereka sesama kita itu mengecewakan kita. Kita juga dipanggil untuk mempertimbangkan dengan dalam setiap tindakan kita yang akan kita lakukan, dan selalu melibatkan Allah, serta yang terpenting hanya melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Semoga kita, manusia-manusia Katolik modern ini, menjadi Yusuf-Yusuf modern. Tuhan Yesus memberkati.